Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dialah yang telah menjadikan langit tanpa tiang, yang telah menghamparkan bumi sebagai sumber kehidupan. Dialah yang kuasa menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan. Dia pula yang telah mengutus Rasul dengan petunjuknya Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas semua agama, agar manusia keluar dari kegelapan kepada cahaya, yaitu menuju jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Salam hormat dan salam sejahtera kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat, seiman, seagama, dan sebangsa dan setanah air. Di mana kami telah memberitahukan beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Ramadan, bahwa kami telah merampungkan berkas. Waktu itu kami belum memberitahukan apa isi berkas itu. Nah, mungkin sekarang saatnya kami akan memberitahukan kepada publik apa isi berkas itu. Di mana berkas itu sudah kami kirim ke 28 titik. Di antaranya lembaga tinggi agama, pondok-pondok pesantren, kampus-kampus Islam, departemen agama, Kapolri, hampir semua udah kami kirim. 28 titik ini kami kirim 2 kali pengiriman. Yang pertama 18 titik. Bahkan yang 18 titik target kami serahkan kepada Polri sebagai bukti pengiriman. Pemberangkatan yang kedua kami kirim 10 titik. Dan semuanya insya Allah sampai. Setelah bukti itu kami kirimkan kepada mereka pihak terkait, tentu saatnya sekarang publik harus mengetahui apa isi dari berkas atau isi dari materi yang kami kirim kepada mereka para petinggi agama. Berkas ini untuk secara keseluruhan, ketebalan berkas ini kurang lebih 240 lembar untuk ketebalan. Ada 14 materi agama yang kami bahas. Hampir semua materi agama yang dibahas yaitu risalah atau pengajaran yang kebetulan dijalankan oleh umat Islam bangsa ini. Insya Allah materi ini akan kami urai satu persatu, akan kami beri penjelasan sedetil-detilnya semampu kami agar publik mengetahui agama Islam yang benar dan agama Islam yang berbelok dari petunjuk yang Allah berikan Al-Quran. Tapi sebelum kami mengungkap materi ini, mungkin pertama kami ingin mohon maaf. Yang pertama kepada Polri dan semua jajarannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak datang langsung menyerahkan berkas itu kepada Polri. Tapi kami kirim lewat paket JNE. Tapi memang kami belum tahap melaporkan, hanya pemberitahuan. Oleh sebab itu berkas itu kami kirim ke lembaga-lembaga tinggi agama, pondok pesantren, kampus-kampus Islam agar mereka mengkaji
mengkaji kebenaran berkas itu. Dan apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan pun, Polri mengetahui ada persoalan apa. Oleh sebab itu, berkas itu kami kirim kepada Polri, walaupun untuk mengkaji agama bukan kewenangan Polri. Jadi kami menunggu langkah-langkah pihak terkait, langkah apa yang akan mereka ambil ketika kebohongan mereka, kejahatan mereka membelokkan agama terungkap oleh Al-Quran. Yang kedua, saya memohon maaf kepada umat Islam seluruhnya, kaum muslimin dan muslimat, mungkin bukan hanya bangsa ini yang ada di mancanegara, negara-negara tetangga. Saya pun memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila uraian materi ini cukup mengkagetkan Anda semua, khususnya Anda yang fanatik kepada Islam golongan, yang fanatik kepada Habib, simpatisan FPI. Apabila penjelasan materi ini mengkagetkan Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran harus mengungkap kebohongan. Kita harus, tidak mungkin kita bicara ini benar kalau tidak tahu yang salah. Atau sebaliknya, itu salah, tidak bisa kita mengatakan salah kalau kita tidak tahu yang benar. Jadi ini satu konsekuensi yang memang harus kami ungkap, apapun resikonya. Jadi sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila materi ini cukup mengkagetkan umat Islam, khususnya bangsa ini. Untuk uraian pertama, kami mungkin bahas garis besarnya, apa isi dari materi ini. Nanti untuk video-video berikutnya uraian materi. Kalau sekarang hanya garis besarnya. Ini ada 14 materi, di mana yang pertama lampiran dan peringatan. Peringatan ini banyak ancaman-ancaman Allah, banyak peringatan-peringatan Allah ketika kita dengan sengaja mengingkari firman Allah. Firman Allah kita ingkari dengan sengaja, satu ayat pun jatahnya neraka. Dan ini sudah Allah buktikan kepada iblis. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis abawastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat pun sujud kecuali iblis menyombongkan diri. Jadi Al-Quran semua ayat menerangkan dosa iblis hanya satu, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia yang Allah ciptakan. Dan iblis Allah laknat masuk golongan kafir sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran kita ingkari dengan sengaja, Allah memasukkan kita dalam golongan kafir. Bahkan kalimat kafir pertama dalam Al-Quran ada Al-Baqarah ayat 5. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anjatum am lam tunzirum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad diberi peringatan mereka tidak akan beriman. Kalimat kafir ini di bawah kalimat takwa. Menjalankan agama tanpa ketakwaan dalam kekafiran. Makanya ketika para nabi datang menyuruh kepada kaumnya, semua berkata, "Kenapa kamu tidak bertakwa? Kenapa kamu tidak bertakwa?" Karena para nabi datang ini membawa agama Allah, ketika risalah Allah, agama Allah hancur di tangan orang-orang kafir ahli kitab. Nah ini yang pertama, peringatan, lampiran dan peringatan. Yang kedua, tentang Al-Quran. Al-Quran ini banyak bahasa atau banyak penjelasan, diantaranya sifat, petunjuk, anur, cahaya, pedoman. Ini saya urai satu persatu dalam berkas ini. Sifat itu apa, cahaya itu apa. Saya ambil contoh cahaya. Dalam masyarakat, pertama dalam kalangan NU, cahaya Al-Quran dipahami apabila orang tua kita mati atau keluarga kita mati, dibacakan Al-Quran akan menerangi alam kuburnya. Ini pemahaman yang diberikan oleh mereka.
Karena kalau saya berbicara golongan, walaupun saya bukan fanatik mereka, tapi saya pun bagian dari mereka pada awalnya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan petunjuk agama yang benar, Allah memberikan Al-Quran, memberikan paham ayat-ayatnya. Saya sekarang muslim, orang yang berserah diri, patuh dan tunduk kepada hukum-hukum Allah. Kembali kepada cahaya. Apa cahaya yang dimaksud Al-Quran? Cahaya, kalau saya jelaskan secara ilmiah, cahaya itu sesuatu yang memberi penerangan agar kita dapat melihat dengan jelas, yang akhirnya kita dapat berjalan sampai kepada tempat yang kita tuju. Itu cahaya. Saya ambil contoh begini. Di dalam ruangan gelap gulita tanpa ada cahaya sedikit pun, kita tidak akan mampu membedakan mana kursi, mana bangku, mana piring, tidak akan, semua sama. Sama. Agama Islam saat ini pun sama. Di mata umat Islam semua orang sama. Golongan manapun seolah-olah benar. Bahkan orang-orang musyrik seperti Ustadz Danu, Bustomi, buka pondok pesantren, mereka dianggap ustadz. Padahal dalam kapasitasnya pun nama ustadz sudah bertentangan dengan perbuatan mereka. Di mana ustadz itu artinya guru agama. Kewajiban guru menyampaikan materi agama. Tapi apa yang diperbuat Ustadz Danu sama Bustomi? Tapi mempertontonkan sihir. Seolah mereka orang-orang pilihan Allah. Nah, itu cahaya. Jadi cahaya itu sesuatu yang memberi penjelasan atau penerangan agar kita dapat melihat dengan terang dan jelas. Itu cahaya. Jadi agama tanpa cahaya Al-Quran gelap gulita. Ini materi yang kedua tentang Al-Quran. Yang ketiga, kitab-kitab Allah. Di Al-Quran ada 4 kitab yang Allah jelaskan, yaitu Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Di mana turunnya kitab ini bertahap. Bahkan kitab-kitab Allah ini dipegang oleh beberapa nabi atau beberapa generasi. Yang pertama Jabur, kepada Nabi Daud, diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Datangnya Taurat, di mana ajaran Jabur ini sudah tenggelam. Sudah tenggelam di tangan orang kafir ahli kitab, umat dalam kegelapan, dalam kesesatan. Allah susulkan dengan Taurat dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kalau kita ingat atau kalau kita lihat Al-Quran memberi penjelasan, para nabi dibunuh, Nabi Isa disalib, Nabi Musa dikejar Fir'aun, Nabi Muhammad peran orang kafir Mekah, Nabi Ibrahim dibakar. Apa yang mereka perbuat? Hanya menyampaikan firman dan risalah Allah. Ternyata menyampaikan firman dan risalah ini mengungkap kebohongan orang-orang kafir ahli kitab yang membelokkan agama Allah. Itu kejahatan mereka, kejahatan besar. Jadi kitab-kitab Allah pun di sini diterangkan ada 4 kitab, turun secara bergelombang. Yang terakhir Al-Quran. Sama, saat ini pun terangkatnya kembali firman Allah, risalah Allah, menerangkan pengajaran Allah, mengungkap kebohongan orang-orang kafir ahli kitab. Makanya Allah berfirman, afana deribu angkum dzikra sopahan angkum tum kaum musrifin. Apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat Al-Quran sebagai peringatan? Karena kamu kaum yang melampaui batas. Jadi ternyata para petinggi agama, habib, golongan, semua menjalankan agama keluar dari hukum dan aturan yang Allah berikan Al-Quran. Ini materi yang ketiga, kitab-kitab Allah. Materi yang berikutnya, mazhab. Mazhab Islam di Indonesia berdiri di atas mazhab atau golongan. Kalau saya mazhab sendiri artinya pendapat imam tentang agama Islam. Jadi kalau Islam kita bermazhab, di mana untuk menjalankan agama, kitab buatannya atau karangannya yang menjadi acuan atau yang menjadi pedoman, menjadi cahaya untuk menjalankan agama. Sambil contoh langsung, NU bermazhab pada Imam Syafi'i. Kitab mereka yang dipakai untuk menjalankan agama. Bahasa mereka
menjalankan agama, Al-Quran diartikan dengan ijtima ulama atau dipancurkan. Nah, sekarang saatnya Anda cocokkan agama Islam yang Anda jalankan dengan Al-Quran, di mana agama akan dipertemukan dengan petunjuk yang Allah berikan Al-Quran. Ini mazhab. Bahkan di berkas ini diungkap, mazhab sendiri para imam ini ternyata mereka orang-orang kafir ahli kitab yang membelokkan agama Allah. Mereka lah penjahat yang sebenarnya yang menjauhkan umat Islam dari kitab suci yang Allah berikan. Jadi saya sedikit agak iri kepada agama Nasrani. Jadi kalau pendeta melakukan pidato di gereja, tidak lepas dari Injil. Tidak lepas dari ayat-ayat Injil. Jadi Islam pun kalau menyampaikan materi agama tidak lepas dari Al-Quran, ya insya Allah Islam tidak keluar jauh. Tapi yang dibuka anak kitab, dalil-dalil yang lain Al-Quran mereka tinggalkan. Mazhab. Jadi di berkas ini mazhab ternyata mereka orang-orang kafir ahli kitab yang merusak agama Allah. Terus Islam golongan. Di mana Islam di Indonesia bertumpu kepada Islam golongan. Di antaranya di kita yang terkenal, yang memimpin agama ini Islam pertama PBNU, golongan NU, Muhammadiyah. Dan saya katakan dengan tegas kepada umat Islam, mereka bukan wadah. Tapi mereka Islam golongan yang memecah belah agama Allah. Berdirinya agama Islam di atas golongan dalam kekafiran. Nah, kepada Anda umat Islam, silakan Anda lihat surahnya, buka surah Ar-Rum ayat 30, 31, 32. Lihat kekafiran mereka para pemimpin Islam golongan. Terus surat Al-Muminun ayat 52, 53, 54. Silakan Anda buka sendiri. Sekarang Allah beri kemudahan, ada aplikasi, Anda bisa buka di web, walaupun Anda memegang Al-Quran langsung. Itu kemudahan dari Allah yang Allah berikan. Artinya ada, itu arti yang disepakati oleh para ulama, arti yang ada di Al-Quran dan ada di web, sama artinya. Jadi itu yang digunakan. Silakan Anda buka sendiri. Ar-Rum ayat 30, 31, 32. Al-Mu'min ayat 52, 53, 54. Itu kekafiran mereka Islam golongan. Nah, dan ternyata musuh-musuh Islam sendiri pun orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Anda lihat surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai ayat 4. Itu musuh Islam yang sebenarnya. Dan Islam golongan ini itulah orang-orang munafik yang sebenarnya yang telah merusak agama Allah. Di sini jelas. Bahkan saya sampaikan kepada mereka bahwa Anda musuh Islam yang sebenarnya. Anda penjahat agama yang sebenarnya. Anda beragama tanpa keimanan. Yang menyebabkan hancurnya akhlak dan moral bangsa. Yang menyebabkan sekarang bangsa hancur, bangsa kita terkorup. Sampai nomor 4 tingkat dunia, 3 tingkat Asia. Ini menyebabkan, ini sebabnya karena kita menjalankan agama tanpa keimanan. Ini Islam golongan. Ini materi masih garis besarnya. Saya belum bahas secara real, secara rinci belum. Hanya garis besarnya yang saya beritahukan kepada umat. Habib. Nah, di Indonesia Habib begitu dimuliakan. Mereka mengaku turunan Nabi. Turunan Nabi. Hanya bawa silsilah dan agama, mereka mengaku turunan Nabi. Kalau kita pahami Islam, Islam itu kaitan dengan iman dan takwa. Bahkan kalau disingkat sendiri, kalau saya singkat Islam itu sendiri, Islam itu iman, iman itu Islam, iman sejalan lurus, agama dan ilmiah. Nah, makanya iman, takwa. Artinya apa? Takwa ini pelaksanaan iman. Iman ini kepada ayat-ayat Allah, meyakini ayat-ayat Allah, membenarkan ayat-ayat Allah. Takwa, pelaksanaan iman namanya takwa. Kalau konsep ilmu ilmiah, teori dan praktek. Teori tanpa praktek, bohong. Praktek tanpa teori, kacau. Agama sama. Takwa tanpa iman, kacau. Iman tanpa takwa, bohong, kosong. Jadi manfaat ilmu dalam pelaksanaan.
manfaat agama dalam takwa. Nah, ternyata bangsa ini takwa bukan kepada ajaran Allah, dan Habib pun yang kita muliakan ternyata bukan membawa agama yang benar sesuai dengan petunjuk Allah. Mereka berbelok jauh dari Al-Quran. Sekarang kalau kita lihat silsilah, manusia makhluk ilmiah. Hanya ada 2 ilmu yang wajib kita pegang, ilmu ilmiah, ilmu agama. Kalau lihat silsilah, kedokteran mana, DNA mana yang menerima Habib turunan Nabi? Secara ilmiah mereka udah terputus. Ayat yang mana yang mereka memuliakan turunan Nabi? Bahkan Anda lihat surat Hud, di situ Nabi Hud pun berdoa untuk anaknya, Allah marah. Allah berfirman, itu bukan keluargamu karena perbuatan sangat buruk. Contoh orang kafir, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, anak Nabi Adam. Anak Nabi jelas ada hubungan darah, ada kasih sayang, masuk golongan kafir. Lah bagaimana Anda hanya silsilah? Anda tipu bangsa kami. Anda dengan bangga di sepanduk ditulis Habib Rizik, imam besar agama Islam bangsa ini. Yang mengangkat Anda siapa? Agama Islam milik Allah. Dari dahulu Allah mengangkat menjadi imamnya agamanya itu kitab sucinya sendiri. Dari Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kalau Nabi dijadikan imam, jelas Nabi mencairkan hukum-hukum Allah. Tapi Anda justru orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Kebohongan Anda pun diurai di sini. Habib, terus para wali. Kita memuliakan para wali. Bahkan menjadi keyakinan dalam menjalankan agama sebagian orang bahwa berdoa di makam para wali, ziarah, doanya dapat menyambungkan kita kepada Allah. Keyakinan yang sangat menyesatkan, sangat keliru. Keyakinan yang betul-betul membahayakan umat dan bangsa. Kita kaji hukum jarah. Hukum jarah dalam Islam hanya boleh dijalankan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan Nabi sempat melarang jarah umat ketika umat imannya belum kuat, khawatir akan salah pemahaman. Tapi mengkeramatkan makam bukan ajaran Islam. Mengkeramatkan makam itu Hindu. Anda lihat. Hukum jarah boleh, tidak lantas makam dikeramatkan. Nah, kalau saya tanya sekarang kepada Anda, para pemimpin golongan Muhammadiyah, NU, Anda pada kemana? Anda memimpin Islam bangsa ini. Sebetulnya Anda paham agama, tidak, umat dibiarkan dalam kesesatan. Bahkan setelah saya ungkap, para wali ini pun ternyata orang-orang tarekat yang mengarah pada aliran tasawuf. Ternyata mereka lebih condong kepada orang musyrik. Siapa wali Allah dalam Al-Quran? Anda lihat surat Yunus ayat 61. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi wali Allah itu orang beriman dan bertakwa. Bahkan kalau ayat tadi mohon maaf, ayat tadi 61 62, Anda lihat 60-nya atasnya itu langsung ke Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mencairkan hukum-hukum Allah itu wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa, meyakini takwa mencairkan hukum-hukum Allah.
Tapi wali yang kita muliakan sekarang makam menjadi keramat, mereka orang-orang tarekat mengarah ke aliran tasawuf. 3 hal yang berbelok oleh mereka, yaitu syariat, tarekat, dan marifat. Hakikat tidak pernah belok. Allah yang menghendaki semuanya, itu hakikat. Nah, ini pun diurai. Tarekat, syariat, marifat yang berbelok dan yang lurus dengan Al-Qur'an. Ini di sini diurai. Nah, ini para wali. Terus kemusyrikan lewat agama. Kemusyrikan lewat agama. Umat tidak sanggup lagi membedakan mana kemusyrikan, mana ustadz, mana dukun. Ini bahaya, bahaya. Bahkan orang-orang musyrik buka pondok pesantren. Orang-orang musyrik tablik dakwah. Contohnya Pak Ustadz Danu, Bustami. Mereka itu orang-orang musyrik. Bahkan orang musyrik Anda lihat At-Taubah ayat 1 sampai 3 ayat 1-nya bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya bagi kamu kaum musyrikin. Bagaimana doa Anda bisa dikabulkan oleh Allah? Allah sudah memutuskan hubungan. Jadi saya tidak pakai bahasa-bahasa lalu, saya tunjuk contohnya kemusyrikan lewat agama Ustadz Daru dan Bustami. Ustadz Bustami. Buka pondok pesantren Ustadz Bustami. Nah, kepada Anda Bustami, Ustadz Bustami, mungkin Anda bangga punya ilmu seperti bermain sihir. Ilmu yang Allah turunkan, Anda lihat surat An-Nahl ayat 2. An-Nahl ayat 2. Di mana Allah berfirman, Dialah yang telah mengutus para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki dengan berfirman, peringatkan hamba-hambaku, tiada Tuhan selain aku, maka bertakwalah kepadaku. Jadi ilmu Allah itu menyeru manusia ke jalan Allah agar bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah, bukan bermain sihir. Anda bangga punya ilmu ngobatin sihir guna-guna. Anda lihat Al-Falaq, benar adanya sihir perbuatan orang. Anda lihat An-Nahl ayat 99. Allah sudah melemahkan sihir. Di situ Allah berfirman bahwa sesungguhnya setan tidak berpengaruh bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi sihir, pengobatan sihir seperti Anda kebohongan. Anda menipu umat. Anda menyesatkan umat, menghancurkan akhlak dan moral bangsa perbuatan Anda bermain kemusyrikan. Nah, ini kemusyrikan lewat agama. Jadi umat jangan kaget dengan penjelasan ini. Saya siap mempertanggungjawabkan semuanya. Ini tadi kemusyrikan lewat agama. Terus Isra Miraj. Nah, Isra Miraj kalau kita mendengar ceramah para ustadz, aneh. Contohnya, Nabi dibuat terbang oleh para malaikat, dibelek, dibersihkan kotorannya. Dosa itu bukan seperti kanker atau tumor, bisa dibelek, dibuang. Tugas malaikat bukan membelek, bukan membedah. Tugas malaikat itu membawa wahyu, menyampaikan risalah. Membersihkan dosa dalam Islam dengan bertobat, masuk kepada agama yang benar, mengikuti aturan agama yang benar, patuh dan tunduk kepada hukum-hukum Allah. Itu membersihkan dosa, bukan dibelek.
Bahkan Nabi diajak terbang ke langit ketujuh menawar sholat. Dusta. Sholat langsung Allah perintahkan. Dalam surat Hud 5 waktu. Bahkan di surat As-Suara jelas. Tidak patut bagi Allah berbicara langsung dengan manusia. Kecuali melalui tabir, perantara wahyu. Atau melalui para malaikat yang diutus untuk menyampaikan firman-Nya. Al-Isra itu perjalanan malam. Perjalanan malam itu perjalanan dalam kegelapan. Para nabi semua diperjalankan, diberangkatkan, di mana umat dalam kegelapan. Para nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Sama sekarang pun. Al-Quran Allah angkat kembali ke publik, ke umat, disampaikan pengajarannya, risalahnya dikala umat dalam kegelapan. Saya hanya menyuruh Anda umat Islam seluruhnya ke jalan Allah. Jadi apabila Anda mengikuti saya pun bukan mengikuti saya hakikatnya. Hanya syariatnya saja, hakikatnya Anda mengikuti kepada Allah, tunduk kepada Allah. Dan itu semua yang para nabi lakukan, hanya menyeru manusia ke jalan Allah. Jadi perjalanan malam ini, para nabi menghijrahkan manusia dari kegelapan, kesesatan kepada cahaya. Terus maulid. Maulid jadi seolah-olah seperti aturan agama yang wajib. Para petinggi agama hanya bisa berdebat. Yang tidak maulid, Wahabi, Muhammadiyah bilang bid'ah. Yang maulid bilang ini amal soleh, mengikuti Nabi. Umat bingung. Yang benar yang mana? Anda buka Al-Imran ayat 31-32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah sudah berfirman, apabila mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikuti? Ayat ini ada terusannya, lihat bawahnya. Bawahnya, Qul atiullah war rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taati Allah dan Rasul. Taati Allah dan Rasul. Jadi mengikuti Nabi itu mentaati Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, katakanlah Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi bukan memperingati hari kelahirannya, tapi mentaati Allah seperti Nabi Muhammad. Al-Jasiyah ayat 18, kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu, maka ikutilah syariat itu. Bukan diulang tahunkan. Dan perlu umat Islam sadari, apa bedanya ulang tahun dengan memperingati hari kelahiran. Memperingati hari kelahiran itu budaya barat. Yang menjadi penipuan umat di sini, budaya barat dibungkus dengan agama. Jadi Anda menipu umat. Anda merusak agama Islam bangsa ini. Ini maulid. Udah saatnya kejahatan Anda terungkap. Saya ungkap semuanya, apapun resikonya. Jadi sekali lagi kepada umat Islam seluruhnya bahwa mengikuti Nabi yaitu mentaati Allah dan Rasul. Mentaati Allah itu yaitu
menegakkan hukum-hukum Allah dengan benar, bukan mengulang tahunkan Nabi. Islam oleh orang-orang kafir ahli kitab dibuat seperti Nasrani. Isa Al-Masih diagung-agungkan, ajarnya dibuang. Sekarang pun sama. Nabi Muhammad diagung-agungkan, ajarnya dibuang. Ini maulid. Terus tahlil. Tahlil. Ini pun bahaya. Umat Islam menganggap sholat tahlil itu wajib. Nah, orang yang keluarganya meninggal, kita tahlil dengan harapan agar keluarga kita diampuni dosanya. Saya terangkan. Agama Islam bukan milik golongan. Agama Islam milik Allah. Allah berikan petunjuknya Al-Quran. Surga sudah Allah tetapkan. Untuk siapa surga? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan kepada Allah, dapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Jadi surga itu bagi yang bertakwa, menjalankan hukum-hukum Allah dengan benar. Kalimat takwa Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Anda lihat. Ayat 2, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib itu pertama Allah, malaikatnya, kitabnya, nabi, hari akhir, hari pembalasan. Yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan. Infak baik dalam bentuk sodako, terutama dalam bentuk zakat. Zakat itu sebagian kalimatnya. Ayat yang keempatnya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yang beriman kepada Al-Quran. Jadi takwa ini iman kepada Al-Quran. Iman itu meyakini ayat-ayatnya, membenarkan ayat-ayatnya. Yang kami turun kepada engkau Muhammad, dan yang yakin adanya hari akhirat, hari pembalasan. Itu surga bagi mereka. Anda tidak sholat, tidak beragama dengan benar, udah mati tahlil, dengan harapan masuk surga. Emang surga milik NU? Emang mereka yang membuka tutup pintu surga? Surga milik Allah. Jangankan Allah, Rabbul Alamin, Tuhan SWT, Anda punya aturan. Anda anggaplah Anda bos lah, memiliki kantor. Anda bikin aturan. Senang aturan Anda dibelokkan oleh karyawan Anda. Apa Anda menerima aturan yang dibelokkan? Yang diikuti aturan karyawan Anda, ngacak-ngacak aturan Anda. Anda pun tidak menerima, apalagi Allah. Bahkan Allah beri perumpamaan kehidupan dunia kehidupan akhirat lebih utama dari kehidupan dunia. Jadi ini pun saya katakan penipuan umat besar-besaran tahlil. Bahkan kalau saya kaji kepada hukum haram. Karena bertentangan dengan syariat, dengan Al-Quran. Terus yasinan malam Jumat. Yasinan malam Jumat sekarang hampir semarak. Di mana-mana banyak yasinan malam Jumat. Bagi orang yang tidak paham, mungkin kelihatannya benar baca Al-Quran. Nah, kalau kita berbicara baca Al-Quran, memang tidak ada yang salah dengan baca Al-Quran. Al-Quran dibaca kapanpun, dimanapun tidak salah. Tetapi ketika ayatnya dibagi-bagi,
Ketika hukum agama hanya dibaca, itu yang salah. Al-Quran ini risalah, pengajaran hukum agama, peringatan, ancaman, manfaat hukum dalam penegakan, dalam pelaksanaan. Dan undang-undang hukum bukan dibagi-bagi, jalankan seluruhnya. Jadi kalau Anda baca Al-Quran, baca tersambung, pahami semua ayat-ayatnya. Bukan dibagi-bagi. Bahkan ayatnya, kama anzalna alal muqtasimin. Sungguh kami telah memberi peringatan, menurunkan ajab kepada orang-orang yang memilah kitab Allah. Bahkan mencopot surat Yasin dari induknya haram hukumnya. Kita sudah memilah-milah kitab Allah ini orang-orang tahlil. Jadi ini betul-betul penipuan umat, penipuan bangsa besar-besaran terhadap agama Islam bangsa ini. Ini Yasin malam Jumat. Jadi poinnya, saya ambil contoh begini. Al-Quran hukum agama. Langsung saya ambil contoh ilmiah. Polisi. Ketika kita berkendara tanpa SIM, di jalan kita ditangkap oleh polisi. Kata polisi, Anda ditilang karena berkendara tanpa SIM. Walaupun tidak ada pelanggaran yang lain, rambu-rambu lalu lintas, tanpa SIM kita udah salah berkendara, kita ditilang. Nah, misal polisi hanya baca doang, Anda ditilang tanpa ada penindakan. Untuk apa? Manfaatnya hukum. Manfaat hukum dalam penindakan, dalam pelaksanaan, manfaatnya hukum. Hukum agama itu Al-Quran, manfaat Al-Quran dalam pelaksanaan. Jadi kepada saudara seiman seagama, Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi pahami dan jangan dibagi-bagi ayat atau surahnya. Bahwa itu hukum agama, risalah, pengajaran, ancaman, pahami oleh Anda semuanya. Tidak benar membagi agama, membagi-bagi Al-Quran, ayat atau surahnya. Terus cadar, penutup wajah. Cadar terasa asing bagi umat Islam, bahkan kesannya orang pakai cadar teroris, aliran keras, orang pakai cadar. Ini pun saya terangkan kepada umat Islam. Perintah Allah yang pertama kepada kaum muslimat, ini khusus kaum Hawa, cadar penutup wajah khusus untuk kaum Hawa. Syariat Islam berpakaian busana, cara berbusana untuk kaum Hawa, Allah langsung berfirman bahwa kaum Hawa wajib memakai busana, memakai kerudung yang menutupi seluruh anggota tubuh, berarti sampai ke ujung tangan, ke pantat, sampai tertutup semua. Itu kewajiban seluruh kaum Hawa. Jadi jika Anda Islam, Anda wajib berpakaian seperti itu. Itu yang pertama perintah Allah. Jadi perkara Anda udah mendirikan sholat atau belum, kewajiban itu untuk seluruhnya. Anda wajib menggunakan busana muslim yang menutupi seluruh aurat. Nah, untuk cadar sendiri, itu Allah perintahkan pertama kepada istri Nabi. Bahwa istri Nabi tidak boleh berjumpa tanpa tabir, tanpa penjaga. Istri Nabi boleh bertemu tanpa tabir, tanpa penjaga dengan keluarga, dengan kakak, adik, bapak, mertua, ibu, dan ini dengan saudara boleh bertemu tanpa tabir. Tapi kalau dengan orang lain tidak boleh, harus ada penjaga. Bahkan kalau kita ada keperluan pada istri Nabi, harus di belakang tabir. Nah, ayat ini dikuatkan untuk kaum muslimin, untuk kaum Hawa, kaum muslimat, bahwa tidak pantas jika kamu laki-laki mukmin, perempuan mukmin, Allah dan Rasul menetapkan satu urusan, ada pilihan yang lain bagimu. Jadi cadar ini bagi kaum Hawa yang sudah berpakaian muslim, mendirikan sholat, memelihara hukum-hukum agama, yang betul-betul menjaga kesucian jiwanya, cadar wajib. Tapi poinnya bukan cadar dahulu. Benarkan dulu akhlak kalian, pakaian kalian, muslimin benarkan dulu, setelah itu Allah naikkan pakaian itu menggunakan penutup wajah. Jadi
poin utamanya, benarkan dulu akhlak kita, ibadah kita, ketaatan kepada Allah, perintahnya Allah tingkatkan, itu untuk cadar. Jadi kalau kita bicara garis besar cadar itu betul, cadar ini pun wajib, Allah langsung yang berfirman. Celana cingkrang, ini pun diperdebatkan oleh kebanyakan orang. Nah, di mana ada golongan yang pakai celana cingkrang disebut kita golongan Wahabi. Ini sunnah Nabi, di mana Nabi orang yang paling taat kepada hukum Allah, menegakkan hukum Allah. Ternyata setelah dikaji, Nabi menggunakan celana cingkrang, ada keistimewaan celana itu. Apa keistimewaan celana itu? Celana yang digantung dari mata kaki tidak menyentuh tanah, otomatis terjaga kesuciannya. Jadi apabila dalam perjalanan pun melaksanakan sholat, tidak khawatir kotor atau tidak perlu ganti celana yang bersih karena Nabi sudah menjaga celananya dari kesuciannya. Itu kelebihan celana cingkrang. Jadi saya katakan itu sunnah Nabi. Bahkan Nabi berperang dengan jiwa dan raga. Jadi celana agak pendek atau celana cingkrang untuk bertempur pun lebih leluasa untuk mengadakan pertempuran. Itu kelebihan celana cingkrang. Tetapi sekali lagi saya katakan dengan tegas, keutamaan agama bukan dari celana itu, tapi mentaati hukum-hukum Allah. Itu keutamaan yang utama. Bagaimana ketaatannya? Ikuti Nabi. Jadi Anda yang memakai celana cingkrang, Anda tidak lantas jadi benar memakai celana cingkrang tanpa menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi jangan diputarbalikan agama. Celana cingkrang. Nah, ini yang berikutnya, bagaimana agama Islam yang benar. Umat kebingungan saat ini mencari agama Islam yang benar. Kalau kita bicara Islam, harus kita betul-betul kita pahami Islam iman takwa. Islam jalan yang lurus Muslim. Apa bedanya hadis dengan anak kitab yang kita jalankan saat ini? Al-Quran ini memimpin hadis, memimpin anak kitab. Hadis ialah perbuatan atau ucapan Nabi yang dituangkan menjadi dalil. Itu pun bukan Nabi yang menulis, tapi para ahli kitab. Itu hadis. Anak kitab yang menulis orang-orang ahli kitab, ya contohnya imam-imam itu, macam-macam itu, mereka menulis kitab semuanya. Nah, bahkan mereka mengatakan ini dari Allah, seolah-olah itu dari Al-Quran yang mereka angkat. Pengajaran Allah, pengajaran Islam. Jadi bagi umat yang bermadzhab, udah tidak perlu lagi memahami Quran, cukup buka kitab mereka, ajarkan jalankan ajarannya, seolah-olah itu udah sempurna menjalankan syariat Islam. Saya terangkan. Al-Quran mengkawal hadis. Kita memahami Al-Quran akan mengetahui hadis yang palsu, dalil yang palsu. Kalau kita memahami Al-Quran, sampai contoh. Surga di bawah telapak kaki ibu. Dalil ini sudah melekat di hati masyarakat, di hati penceramah. Diawali oleh umat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa orang yang paling harus kita hormati di kehidupan dunia ini? Nabi menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Kalau itu benar, saya benarkan sesuai dengan Al-Quran. Tapi tidak lantas surga di bawah telapak kaki ibu. Ternyata dalil ini sudah mengganti firman Allah. Banyak sekali firmannya, salah satunya yang tadi dibacakan, wasar ila magfiratin min rabbikum wa jannatin adalah sama dengan muttaqin. Bahwa bersegera mencari ampunan kepada Tuhanmu, dapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Jadi surga itu untuk orang yang bertobat, mencari ampunan Allah, masuk ke dalam agama yang benar, menjalankan hukum-hukum Allah. Itu takwa, itu surga. Tidak lantas surga di bawah telapak kaki ibu.
Ternyata itu mengganti firman Allah. Kalau kita kaji secara ilmiah, tidak semua ibu menyuruh anak ke jalan Allah. Banyak ibu-ibu yang biadab, ibu penipu, penjinak banyak. Jadi perbuatan mereka mengganti firman Allah, menyesatkan umat manusia. Bahkan tidak ada satu ayat pun firman Allah berjanji dengan berbakti kepada ibu. Bahkan jangan cuma berbakti dah. Kalau cuma berbakti mungkin ini saya beri contoh yang berat lah. Ibu Anda sakit. Selama hayatnya, misal puluhan tahun sakit di pangkuan Anda suapin, Anda pandiin, Anda urusin sampai mati di pangkuan Anda. Anda tidak beragama yang benar, Anda tidak sholat, tidak zakat, tidak ada ayat menjanjikan Anda masuk surga. Jadi surga itu bagi mereka yang bertakwa. Kalau berbuat baik, ya Allah anjurkan kepada kedua orang tua kita. Bahkan kita dilarang membalas perkataan mereka walaupun menjengkelkan hati kita, walaupun ada perbedaan pendapat dengan kita. Tetap ucapkan kepada mereka ucapan yang baik dan perlakukan mereka dengan baik di dunia. Itu amal saleh. Bagian dari perintah yang Allah syariatkan. Saya ungkap lagi dalil anak kitab yang palsu. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim, Quran menunjukkan jalan yang lurus. Anak kitab menerangkan syiratal mustaqim, jembatan kecil sekecil rambut dibelah 7. Jembatan di padang mahsyar, kalau kita melintas di bawahnya surga, di bawahnya neraka, di depan surga. Yang lolos dari jembatan akan masuk ke surga, yang jatuh ke neraka. Umat bingung. Memang yang udah nyampe ke akhirat, bahwa keterangan itu siapa? Shiratal mustaqim itu jalan yang lurus, jalan yang lurus itu jalan Allah, jalan ketakwaan. Bahkan Al-Fatihah jelas ayat bawahnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang kami berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Jadi Shiratal mustaqim itu jalan Allah, jalan ketakwaan, jalan yang lurus, itu bukan jembatan kecil di belah tuh. Jadi ini kekafiran orang-orang kafir ahli kitab. Ketika Anda mengaji dengan kitab seperti itu, apa yang Anda dapat? Bingung. Anda tidak akan pernah ada yang menunjukkan Anda di alam dunia ke Shiratal mustaqim, ke jembatan kecil di belah 7 seperti rambut di belah 7. Siapa yang sampai ke akhirat balik lagi? Ini kebohongan orang-orang kepala kitab. Jadi memahami anak kitab wajib memahami Al-Quran. Nah, Islam yang benar ini Islam yang dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah. Makanya Islam iman. Iman ini kepada ayat-ayat Allah, membenarkan ayat-ayat Allah, berjalan tegak lurus di atas ayat-ayat Allah. Takwa, pelaksanaan, membuktikan, realisasi itu takwa. Ini konsep iman dan takwa, konsep ilmu, teori, dan praktek. Islam itu jalan yang lurus. Jalan lurus itu Anda lihat surat Al-An'am. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang membuat kamu cerai-berai dari jalanku. Itu yang aku perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Dan perlu umat Islam sadari, Islam golongan, mazhab sudah memecah belah agama Islam milik Allah. Islam milik Allah. Allah turunkan aturan syariatnya Al-Quran, dan mereka orang memecah belah agama yang menghancurkan agama Allah, akhirnya hancurnya akhlak dan moral bangsa.
Nah, ini penjelasan ke publik, ini hanya garis besarnya saja. Nanti akan ada materi realnya, akan saya bahas secara rinci, mungkin satu video per 2 materi insya Allah untuk berikutnya. Dan ini saya kirim kepada mereka semua. Kepada mereka semua, seperti PBNU, PBNU pun 3 titik, pusat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Muhammadiyah pun 3 titik, pusat, Jawa Tengah, Jawa Timur, MUI pun 3 titik, terus kepada Pondok Pesantren, Arifin Ilham, almarhum Agim, Yusuf Mansur, yang mungkin insya Allah untuk titik target umat bisa buka di Facebook kami, Hikmah Channel, di IG kami, @asep_arafat, silakan, akan diupload semuanya di Facebook sama IG kami. Jadi materi ini real, bukan ngomong lewat media sosial. Kenapa saya ungkap lewat media sosial ke publik? Ini pun jalan terakhir. Pada awalnya kami menunggu klarifikasi dari mereka. Tapi sekian bulan tidak ada klarifikasi. Ada beberapa video chattingan mereka ketika paket datang. Mereka menanya pada kami dengan Pak Asep, iya, tapi kesananya mereka tidak klarifikasi. Padahal karena berkas ini menumpas mereka semua. Kenapa mereka diam? Berkas ini tidak menguntungkan mereka, tapi merugikan mereka. Ini mereka bersembunyi. Jadi kenapa saya ungkap ke publik? Yang terakhir, saya betul-betul meminta tolong kepada umat Islam seluruhnya, bantu kami untuk menegakkan agama Allah. Tujuan kami ini naik ke publik agar mereka keluar, membuka musyawarah. Kami membawa bukti kejahatan mereka, bukti kebohongan mereka. Tentu kami ingin menanyakan, mana bukti kebenaran kalian? Ketika mereka ditumpas dengan Al-Quran, bawa bukti kebenaran mereka. Jadi hanya itu yang kami inginkan. Mereka keluar, buka musyawarah, bertemu. Dan yang salah wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan kalau saya katakan dengan tegas, dengan terangkumnya materi ini, wajib ada yang hancur. Saya yang menyampaikan firman atau risalah Allah yang harus hancur, atau mereka yang sudah merusak agama Allah, membelokkan agama Allah, beragama tanpa keimanan, menghancurkan akhlak dan moral bangsa. Jadi bantu saya, suruh mereka keluar, buka forum untuk bermusyawarah. Apabila mereka dikalahkan di forum, tidak mampu membuktikan kebenaran mereka, berkas ini pula yang akan kami gulirkan ke Polri sebagai laporan untuk melaporkan kejahatan mereka. Mungkin untuk uraian yang pertama hanya sekian. Setelah ini akan kami tunjukkan apa yang telah mereka berikan kepada bangsa ini, agar umat tahu apa hasil kepemimpinan mereka terhadap bangsa ini. Ikuti video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.